Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang teman-teman. Kita kembali lagi di channel Elaborasi. Kita bakalan sedikit sharing terputar dunia pekerjaan, dan harapannya ketika teman-teman sudah nonton ini bisa ada gambaran atau bayangan di posisi atau di waktu teman-teman lulus itu tempat pekerjaan apa saja atau posisi apa saja yang kita bisa lamar sesuai dengan bidang keilmuan kita. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk teman-teman nonton sampai habis supaya nanti dapat informasinya, dan juga bisa dikonfirmasi kalau misalnya ada yang bingung-bingung boleh tulis di bawah kolom komentar di video ini. Oke, kita sore hari ini sudah menghadirkan salah satu tamu yang insya Allah nanti kita sharing selama podcast pada video kali ini. Tanpa lama-lama kita memperpanjang video durasinya, kita langsung saja berkenalan. Sekarang sudah hadir ada Mbak Ratu. Mungkin Mbak Ratu bisa say hello ke teman-teman yang lain. Ya, halo teman-teman, kawan elaborasi, kawan disapanya. Teman-teman kawan elaborasi, kenalin, nama aku Ratu Isfandiari, bisa dipanggil Ratu. Segitu dulu aja kali ya? Atau nih? Nah, teman-teman sudah kenalan, mungkin kita mau tanya-tanya nanti relevannya semasa kuliah Mbak Ratu itu ngambilnya jurusan apa, terus kira-kira setelah lulus dari kampus itu kira-kira pekerjaannya itu relevan nggak sama apa yang dipelajari di bangku perkuliahan kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu, tadi sudah perkenalan, kita masuk langsung ke sesi yang ini ya teman-teman. Nah, tadi sebenarnya udah disebut perkenalan. Mungkin kita mau lebih jauh, selain kenal Mbak Ratu, kesibukannya apa sih Mbak Ratu? Iya Mas, jadi kalau ditanya kesibukannya apa ya? Menabung, mencari pundi-pundi rupiah, enggak juga sih. Mencari ilmu. Orang kayaknya Mbak. Ya, mencari ilmu yang menghasilkan lah ya. Jadi sekarang kesibukannya kerja di salah satu instansi pemerintahan mungkin sekarang. Terus juga ada sambilan, tapi sambilannya ini lebih ke untuk upgrading diri sih, ngajar juga, dan anggota di komunitas popcorn. Jadi itu tuh fokus untuk pornografi gitu. Di mana? Komunitas yang adiksi pornografi. Itu base campnya atau pusatnya di mana? Kita online sih. Online. Oke. Nah, itu mungkin kenalan singkatnya teman-teman, kita udah tahu. Kita coba masuk ke dalam apa pada dasarnya inti acara ini ya teman-teman. Nah, kalau menurut Mbak Ratu sih ya, seberapa penting sih kita itu kerja dengan sesuai bidang keilmuan kita? Kalau menurut dari Mbak Ratu mungkin bisa disekorin aja ya, mungkin dari 1 sampai 5 lah kayak gitu. Seberapa penting sih kalau dijumlahin skor tadi? Mungkin dikasih penjelasan. Dibilang penting, tapi untuk fresh graduate terkadang itu jadi hal nomor kesekian gitu loh. Penting jadinya. Kalau misalkan ditanya seberapa penting kita kerja di bidang sesuai keilmuan kita, penting karena itu terkait rasa nyaman kan, rasa nyaman ketika kita bekerja gitu. Tapi untuk fresh graduate terkadang kan kita mikirnya ya udah deh, upgrading diri dulu aja gitu. Dimana tempatnya, apakah sesuai sama passion kita atau enggak, yang penting kita upgrading diri dulu dan kita punya pengalaman dulu gitu. Mau dilihatnya dari sudut pandang yang mana gitu. Kalau misalkan dari sudut pandang untuk nyamannya, itu penting menurut aku. Ketika ya maksudnya banyak ya teman-teman aku juga yang lain gitu, dan aku pun sendiri kadang merasakan ketika alhamdulillah sekarang emang sesuai dengan apa yang aku inginkan sih. Tapi ketika mendengar cerita teman-teman yang lain, kalau mendapatkan pekerjaan yang nggak sesuai, nggak linear sama apa yang mereka sukai atau apa yang mereka inginkan tuh, jatuhnya banyak hal atau banyak faktor yang dipikirkan gitu setelah join. Nah, kalau di nggak penting gitu. Oke. Kalau ditarik lagi lebar nih, kita berbicara ke masa depan. Kalau seandainya di masa yang akan datang, di masa depan ya kayak gitu, Mbak lebih prepare kerja sesuai passion atau kerja sesuai keilmuan, bidang keilmuan yang Mbak gitu. Tadi kan kita berbicara nyaman tidak nyaman ya, tadi kan Mbak udah nyinggung sedikit. Nah, kalau di masa yang akan datang lebih prepare yang mana? Kalau aku pribadi karena jadi gini,
bidang keilmuan aku dan hal yang aku sukai atau passion aku sejalan gitu, alhamdulillah. Ya, jadi karena sejalan ya aku seneng gitu, maksudnya nggak ada kan karena sejalan. Misalkan pun ditanya, ya lebih ke passion sih untuk jangka panjang kan, untuk jangka panjang passion. Oh, oke. Kalau untuk jangka panjang kan mikirnya bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi kan untuk seterusnya ya nggak seterusnya di tempat itu, tapi kan dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalkan kita hanya sesuai bidang kita tapi kurang di passion dari yang apa yang aku pelajari, kalau misalkan kitanya nggak attachment sama lingkungannya, justru jadinya kerjanya juga nggak mindful gitu. Oh, I see. Dari sudut pandang aku. Nah, kalau ditarik ini, Mbak, ini mungkin kita agak keluar dikit dari konten apa yang kita mau bahas. Mau nanya, tapi mungkin dijawab sedikit aja sih, Mbak. Dulu pas masuk ke jurusan yang Mbak ketika dulu kuliah, itu riset atau memang kayak udah deh ini aku yang keterima di sini kayak gitu, udah aku kuliah aja gitu. Nah, gimana, Mbak? Oh ya. Jadi agak mundur ya berarti ya. Jadi kalau misalnya saat mau masuk kuliah itu singkat cerita, orang tua pengennya masuk kedokteran. Oh, I see. Orang tua pengen. Ya, orang tua kan biasanya ngelihat anaknya pengennya jadi dokter. Mirip-mirip ada dokter. Dokter, ya. Tapi aku pribadi aku nggak bisa ngelihat darah. Kalau ngelihat darah aku pusing gitu. Jadi aku tahu lemahnya aku di mana. Aku menghindari itu. Nah, terus apa nih yang jadi yang menonjol di diri aku pada saat itu, aku merasa banyak teman-teman yang cerita ke aku, dan aku merasa kok kayaknya kalau misalkan hanya mendengarkan cerita tapi nggak memberikan feedback, kayak ada yang kurang gitu. Pun memberikan feedback yang aku kasih ke teman yang bercerita ini udah sesuai belum sih, harusnya kita ngasih feedback itu kayak gimana gitu. Alhasil dari situ diskusi, oh ternyata psikologi gitu. Jadi itu asal muasal kenapa dulu kuliah ngambil psikologi gitu sih. Nah, sepanjang kita udah cerita terkait awal mula Mbak mengambil jurusan. Nah, di akhir semester mau lulus nih ya, kan kita permasalahan setiap mahasiswa tuh kayak setelah lulus aku kerjanya apa ya, terus kalau nanti aku kerjanya di luar bidang aku gimana ya. Nah, pernah sempet kepikiran kayak gitu nggak, Mbak? Tentunya pernah ya, kalau bohong kalau nggak pernah gitu. Tapi menyiasatinya ini sih, kalau aku tuh mikirnya belajar. Jadi dimana apapun lingkungannya, dimana apapun konteks pekerjaannya, jangan ngelihat apa yang didapat untuk pertama-tama ya, jangan melihat benefitnya dulu. Kan ibaratnya nanti kita nggak punya apa-apa nih, masih lulus baru gitu, baru lulus banget. Jadi yang ditekankan pada saat itu adalah poin untuk belajarnya gitu, dimanapun tempatnya kayak gitu. Oke, dapat sih Mbak poinnya. Kenapa di akhir itu sempat kepikiran seperti itu karena apa? Oke. Terus kalau misalnya sekarang udah masuk di dunia pekerjaan, pastinya bahkan Mahathir pun ketika masuk ke di dunia pekerjaan yang walaupun ini adalah pekerjaan yang saya impikan gitu, dan juga linear kayak gitu, pasti ada perasaan yang kayak kok pekerjaannya kayak nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, malah lebih load. Mungkin kan karena kita terbiasa belum dapat kesempatan melakukan sesuatu tuh by target ya gitu kan. Karena kan di dunia pekerjaan kita ada target kan, walaupun itu pekerjaannya baik nasional tingkatannya swasta ataupun negeri gitu. Nah, kalau dari Mbak gimana pertama kali menjadi seorang pekerja? Awalnya itu pekerja setelah lulus ya berarti, atau magang juga dihitung? Pekerja aja setelah lulus. Ya, jadi awalnya lebih mikir ke teori yang pelajari di kampus tuh kayaknya semuanya tuh ada gitu di pekerjaan, kayak bakalan kepake gitu awalnya konsep awalnya oke, nih pas di kampus nih belajar dari A sampai Z nih misal gitu, kayaknya akan kepake. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu gitu ya, dari magang terus kerja dan lain sebagainya sampai ada di titik ini, justru bukan teorinya tapi lebih ke pengembangan dari teorinya gitu, aplikatif dari si teori itu. Jadi kita mengaplikasikan, dari sisi psikologi apa nih yang bisa dikembangin kayak gitu. Jadi emang beda aja gitu sama apa yang ketika kuliah dilakukan kayak gitu.
Nah, kalau ditanya nih, karena sekarang udah tahu pengalaman di kerja itu udah mungkin lebih dari sebulan, 2 bulan kayak gitu kan, mungkin udah 1 tahun dari Mbak Ratunya. Ada kepikiran nggak Mbak pengen mengeksplor lebih dalam di satu bagian atau di salah satu bidang dari apa yang kita kerjain itu, misalnya kayak mau ikut pelatihan supaya aku lebih expert di bidang itu, sehingga aku juga mungkin bisa mengajari orang lain karena aku udah punya pengalaman belajar lebih dalam terkait poin pada hal itu kayak gitu. Itu pernah sempat kepikiran nggak Mbak? Masih pastinya. Nggak munafik ya, hal-hal yang kayak gitu tuh pernah. Sejujurnya, jadi kan kalau di psikologi itu, kalau untuk S1, satu kebetulan di universitas aku itu masuknya IPA. Jadi kita tuh emang fokusnya klinis, tapi untuk S1 tuh belum ada menjurus kemana gitu, jadi masih dibebaskan. Pada saat itu concern aku memang di industri gitu, di perkantoran. Terus sekarang kerja lebih ke pendidikan di kantor tapi di bagian pendidikan gitu kan. Nah, otomatis apa yang aku minati pada saat kuliah itu kurang terpakai gitu kan. Nah, jadi ada rasa keinginan untuk upgrade diri di bidang lain, tapi mungkin dengan entah sharing sama teman-teman yang sekarang dapat kesempatan untuk belajar dan bekerja di tempat yang aku inginkan, atau misalkan ikut webinar atau ambil short course kayak gitu. Jadi apa yang dikerjakan sekarang tetap berjalan, tapi apa yang diinginkan juga tetap terupgrade gitu. Jadi kita nggak ketinggalan. Kayak gitu sih Mas paling kalau dari aku gitu. Kalau boleh tahu Mbak, di spill lah mungkin teman-teman. Ini lebih ke posisi sekarang tuh kerjanya di mana Mbak? Kalau Mbak boleh kasih tahu sih. Boleh nggak dikasih tahu? Nggak usah kali ya. Tapi intinya di salah satu instansi pemerintahan, ya mungkin sekarang, tapi di bagian di klubnya. Oke. Nggak usah ya. Teman-teman. Nggak usah ya. Terus kenapa sih milih di situ gitu Mbak? Oke. Nah, jadi tuh ini ceritanya agak mundur ya Mas, nggak apa-apa kan? Nah, jadi dulu ketika kuliah itu aku tuh cukup aktif di BEM, terutama di Departemen Kastrat. Ya, mahasiswa tahu lah ya, kajian strategis gitu. Jadi terbiasa untuk berpikir kritis, mengkaji isu-isu yang hangat baik di fakultas, universitas, lingkup Indonesia bahkan gitu kan. Nah, ketika jadi hal-hal yang banyak menjadi sorotan masyarakat itu hal yang menarik buat aku. Nah, pada saat itu instansi ini membuka lowongan kerja, ya namanya fresh graduate gitu kan. Terus penasaran juga nih, karena pada saat kuliah kayaknya instansi ini cukup terlihat tersohor gitu, apalagi orang-orang kayaknya melihat instansi ini tuh serem, tegas kayak gitu. Nah, jadi mau tahu sebenarnya di dalamnya tuh bagaimana sih gitu. Di orang-orang yang bekerja di dalam instansi tersebut tuh seperti apa, terus cara bekerjanya kayak gimana, culture-nya seperti apa, atmosfernya seperti apa. Jadi ingin tahu dan ingin belajar gimana sih biar bisa tempo kerjanya seperti apa, speed kerjanya kayak gimana, cara berpikir mereka kayak gimana, kayak gitu. Awal mula atau dorongannya tuh, motivasinya tuh itu. Nah, kalau ini kita tadi udah mungkin ngebahas terus mulai dari perjalanan dunia pekerjaan, terus kenapa sampai masuk ke pekerjaan ini, itu udah jelas mungkin kan dijelasin dari awal. Nah, karena tadi sempet nyinggung ada sesuatu yang mau di-upgrade, mulai dari satu yang menarik ya gitu ya, ikut pelatihan. Nah, kalau dari pendidikan lagi nih gitu Mbak, ada keinginan lagi nggak untuk lanjut, mungkin karena tuntutan di pekerjaan supaya naik pangkat ya gitu ya. Jadi butuh gelar pendidikan yang lebih gitu. Nah, lebih prepare di dalam atau di luar Mbak kalau sekarang? Sebenarnya kalau lanjutin S2 ya berarti ya. Sebenarnya pengen banget gitu kan. Kalau ditanya di luar atau di dalam, tergantung dapatnya di mana sebenarnya. Di dalam pun ada beberapa universitas yang memang sudah diincar, yang pengen di situ. Kalaupun misalkan memang rezekinya di dalam ya alhamdulillah. Tapi kalaupun misalkan di luar pun ada beberapa universitas yang memang ingin di situ. Dan kebetulan ketika kuliah pun benchmarking ke universitas itu gitu. Jadi kayaknya bagus nih kalau untuk lanjutin di situ. Tapi kalau dari segi instansi tempat Mbak sekarang bekerja itu nggak mempermasalahkan kita lanjut lagi keluar misalnya ini mau lanjutnya keluar kayak gitu.
apakah dipersulit ya, agak sulit ya gitu ya, mungkin persyaratan yang diurus kayak gitu dan lain-lain kayak gitu, atau gimana kalau misalnya lanjut keluar kayak gitu? Kalau nggak salah sih karena baru ya Mas ya. Kalau nggak salah sih emang ada yang keluar, tapi aku juga masih kurang paham karena aku pun masih baru kan di instansi ini kayak gitu. Jadi masih melihat perkembangan kedepannya sih kayak gimana gitu. Kalau misalkan memang harus dari instansi ya alhamdulillah. Kalau misalnya dari tempat lain atau dari LPDP atau dari sendiri ya itu lihat rezeki yang mana akan membawa deh. Oke, mungkin nggak kerasa kita udah nanya-nanya bahas-bahas terkait dunia pekerjaan. Mungkin di akhir lah Mbak Ratu ya, mau tanya kayak kalau dari segi Mbak Ratu sendiri sih, mungkin pesan yang berdasarkan experience ya, berdasarkan pengalaman Mbak ke teman-teman yang mungkin mereka udah bagus kuliahnya, udah tinggi kayak gitu ya, tapi ketika masuk ke dunia kerja atau lagi fokus mencari kerja mereka malah kebingungan kayak gitu. Nah mungkin ada satu tip atau satu trik kayak gitu dari Mbak Ratu kayak gitu, boleh di-share ke teman-teman yang nonton. Ya teman-teman kawan Elaborasi TV, mungkin pesan dari aku, kenalin dulu diri kita sih. Pertama tuh kita harus kenalin diri kita itu siapa, kelebihannya apa yang harus di-upgrade, apa yang sudah yang perlu dimaksimalkan, apa yang sudah maksimal, lalu apa yang kita sukain, apa yang nggak kita sukain. Jangan sampai ketika kita udah mendapatkan suatu kesempatan untuk berkembang di suatu tempat, kita menyia-nyiakan itu, karena kawan elaborasi perlu ingat di luar sana banyak banget yang sedang mencari posisi yang sekarang teman-teman duduki gitu. Jadi ketika sudah mendapatkan posisi untuk berkembang, coba dimaksimalkan, coba untuk belajar dioptimalkan lagi, karena di luar sana masih banyak yang tidak seberuntung kita kayak gitu sih. Dari aku itu aja Mas Mahathir. Oke, makasih Mbak Ratu udah sharing di sore hari ini. Ya harapannya setelah mungkin sedikit menyimpulkan ya teman-teman dari apa yang kita setelah diskusikan ini. Jadi penting dan perlu ya kalau teman-teman kerja di bidang yang ilmuannya teman-teman, tapi balik lagi ketika kesempatan itu hadir untuk teman-teman belajar dulu, nggak salah untuk diambil, karena kan banyak juga orang yang pengennya kerjanya ini gitu, tapi malah dikasih rezekinya atau dapat lowongannya tuh di tempat yang berbeda dari apa yang kita inginkan. Apa salahnya kalau kita ambil kayak gitu, ambil saja hikmahnya, bahwasanya kita belajar hal baru kayak gitu. Atau juga nanti pemahaman atau kemampuan yang kita pelajari di tempat kerja kita yang tadi itu bisa jadi kita kembangkan sehingga mungkin menjadi satu keahlian baru dari kita, dan itu menjadi nilai plus di dunia pekerjaan juga. Karena by pengalamanku juga kayak kantor juga mau ngelihat si pekerjaannya ini atau karyawannya itu dia ada nggak ya kemampuan di luar bidang ilmuannya kayak gitu. Itu menjadi nilai plus juga sebenarnya kalau teman-teman mikirnya ke situ. Nah jadi poin yang paling penting dari meetingnya adalah kerjakan apapun yang menjadi kesempatan teman-teman untuk belajar. Nanti ketika masanya atau timingnya tiba untuk teman-teman bekerja di bidangnya teman-teman tinggal mengimplementasikan saja kemampuan yang telah teman-teman pelajari dari yang lalu. Itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mbak Ratu untuk sudah sharing di sesi ini. Semoga nanti teman-teman sudah dapat gambaran untuk melangkah ke dunia pekerjaan seperti yang tadi sudah di-sharing sama Mbak Ratu. Itu saja. Dari Mbak Ratu ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman? Iya, kalau dari aku mungkin satu lagi teman-teman. Jadi ketika memang kita sudah mendapatkan posisi yang baik, tetap belajar di posisi itu, tapi untuk memperjuangkan passionnya lagi, mungkin kita bisa ambil short course atau ikut komunitas yang memang sesuai dengan passion kita. Jadi tetap berpegang teguh sama passion kita, tapi kita juga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah didapat. Jadi kan sambil menyelam minum air ya. Kalau dari aku itu aja teman-teman elaborasi. Terima kasih juga Mas Mahathir. Ya, makasih Mbak Ratu. Itu saja teman-teman untuk sesi ngobrol pada sore hari ini atau pada video kali ini. Saksikan terus nanti serial sharing dunia pekerjaan di elaborasi. Semoga kita bisa sama-sama belajar mengenal profesi yang kita tahu, supaya nanti kita juga bisa terbuka wawasannya bahwasanya
pekerjaan ini atau pekerjaan lain itu bisa kita masukin. Jadi ada informasi tambahan lah seputar pekerjaan yang ada di Indonesia. Itu saja dulu dan see you di next video dan terima kasih Mbak Ratu. Semua, bye-bye.